Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ada video terbaru dari Fabrizio Romano, ada keterangan atau update terbaru, kabar terbaru dari Fabrizio Romano yang juga membahas soal buruan salah satu pemain bidikan yang cukup santer dikabarkan akan segera ke Manchester United dari Barcelona. Siapa lagi kalau bukan Frenkie de Jong. Langsung aja ingin gue seperti biasa gue bahas, gue translate, rangkum dan juga kasih opini. Update ini dimulai dari kabar transfer saga Rafinha. Ini melibatkan 4 klub yang berbeda, yaitu adalah Leeds United, Arsenal, Chelsea dan juga El Barça ya. Chelsea dan Barca bahkan terlibat secara langsung bersaing untuk mendapatkan Rafinha, sementara Arsenal menurut Fabrizio Romano bukan Frenkie de Jong ya, menurut Fabrizio Romano lebih wait and see. Ini sangat complicated, sangat rumit, tapi menurut gue sangat unik. Karena ada Barcelona ya di perburuan tersebut, pastinya ini juga berhubungan dengan transfer Frenkie de Jong. Domino effect yang pernah beberapa waktu yang lalu juga gue singgung di video gue. Ada info yang menarik meski tidak disebutkan dengan detail ya. Jadi di video tersebut soal masalah Rafinha, Frenkie de Jong, tapi di tengah-tengahnya itu Fabrizio Romano mengatakan kalau Lisandro Martinez ini disebutkan sedang diincar secara aktif oleh Arsenal. Tapi Arsenal tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Manchester United yang disebutkan oleh Fabrizio Romano menginginkan pemain ini. Walau sekali lagi informasi tersebut tidak dibahas secara spesifik, seperti berapa harganya, tahapnya udah sampai seperti apa, dan lain-lain. Nah, menurut gue, opini gue ringan amatiran, ini tentu saja menarik karena ada beberapa kabar atau berita kan juga demikian ya. Artinya ada minat dari Manchester United kepada Lisandro Martinez, dan gue ingat Ajax ini berniat hanya akan melepas satu dari 2 pemain, yaitu adalah Jurriën Timber atau Lisandro Martinez. Manchester United berusaha untuk mendekati Jurriën Timber, tapi nampaknya sang pemain lebih memilih untuk stay di Ajax. Jadi apakah sekarang bidikannya ini beralih ke seorang Lisandro Martinez, ini juga menarik untuk diikutin ya. Pemain ini juga disebutkan di konten yang lalu ya, maksudnya konten gue yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ini merupakan satu dari 3 pemain Ajax yang gue rekomendasikan bisa dibawa oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Kita lihat saja update-nya bagaimana. Balik lagi ke konten Fabrizio Romano membahas soal Frenkie de Jong. Fabrizio Romano mengatakan dengan jelas kalau deal ini tidak mungkin akan terjadi atau selesai pada tanggal 30 Juni atau mungkin bahkan 1 Juli. Kenapa? Karena pembahasan yang masih dilakukan oleh El Barça dengan Manchester United. Disepakati 65 juta guaranteed money, tapi ada 20 juta add-ons. Inilah yang masih menjadi faktor kenapa belum selesai ya proses ini. Kedua klub masih membahas struktur finansial dari add-ons, dan ini tidak mudah, bahkan sangat rumit. Dikatakan kalau komponen add-ons ini hanya 2-3 juta, katakanlah demikian, maka biasanya akan cepat dan simple, tidak complicated. Tapi kalau 20 juta, maka akan sangat kompleks. Apa saja poin untuk mengaktifkan add-on, ya kan? Salah satu kenapa kok lama itu ya, apa saja poin untuk mengaktifkan add-ons, berapa lama, kapan pembayaran bisa dilakukan, dan lain-lain. Ini cukup banyak sekali poinnya yang harus dibahas dan disetujui antara Manchester United dan juga Barcelona. Belum lagi setelahnya lalu harus dibahas masalah personal dari pemain, gaji dan lain-lain. Ini antara Manchester United dan agen dari Frenkie de Jong. Ini kan tentu saja akan ada proses lagi. Walaupun menurut gue dengan amatiran bisa saja hal ini, artinya pembahasan soal personal ini sudah mulai juga dilakukan oleh pihak Manchester United dengan agen dari Frenkie de Jong. Ini menurut gue bisa saja sudah mulai dilakukan ya. Tapi sekali lagi ringan amatiran ala gue, Barca juga ingin hal ini selesai cepat ya. Kenapa? Karena kepentingan Barcelona saat ini. Ada Lewandowski, ada perpanjangan kontrak dari beberapa pemain, ada pengganti dari Frenkie de Jong yang diincar, kabarnya Bernardo Silva kan.
Dan yang terbaru tentu saja saga dari Rafinha yang sedang diburu. Intinya mereka butuh tambahan dana. Jadi ya mereka juga butuh untuk proses Frenkie de Jong ini cepat selesai ya, kepindahan Frenkie de Jong ke Manchester United. Dan opini gue, walaupun kemungkinan Frenkie de Jong pindah ini besar banget ya dari Barcelona ke Manchester United, banyak pihak, media, jurnalis memperkirakan nah ini pasti akan datang. Kurang lebih demikian ya Frenkie de Jong. Tapi ya menurut gue ini juga harus cepat. Kalau tidak, efeknya akan kurang maksimal. Kenapa? Bagi Barca, ya mereka butuh uang untuk mengincar beberapa pemain, memperpanjang kontrak, dan lain-lain. Bagi Manchester United butuh apa? Butuh persiapan untuk musim depan. Menurut gue ya, semakin cepat semakin baik, supaya persiapan tim plus Frenkie de Jong ini juga akan terjadi dari awal sehingga bisa lebih maksimal. Belum lagi ini juga akan melancarkan dalam tanda kutip perburuan untuk mendatangkan pemain selanjutnya, karena memang prioritas utama ini kan seorang Frenkie de Jong. Jadi menurut gue ya sebaiknya semakin cepat semakin baik, tapi tetap kita harus sabar karena ya ini ada proses yang harus ditempuh dulu sebelum kesepakatan itu akan dicapai. Kurang lebih demikian update dari Fabrizio Romano yang gue artikan, gue rangkum dan gue kasih opini. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau ada komentar, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.